Begini kondisi tim Persija jelang away di kandang Borneo FC pekan ke-7, laga penutup sebelum FIFA Matchday. Persija Jakarta siap bawa pulang 3 poin dari markas Borneo FC. 3 fakta menarik jelang duel Borneo FC versus Persija Jakarta. Mauricio Souza pusing Persija jalani 4 laga tandang beruntun di Super League 2025-2026. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Begini kondisi tim Persija jelang away di kandang Borneo FC pekan ke-7, laga penutup sebelum FIFA Matchday. Skuad Persija Jakarta menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Borneo FC dalam lanjutan pekan ke-7 Super League 2025 hingga 2026 pada Minggu 28 September 2025. Laga ini jadi penutup sebelum jeda FIFA Matchday. Diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan 2 tim papan atas klasemen. Borneo FC saat ini memimpin klasemen sementara. Sementara Persija menempel di posisi kedua dengan koleksi 11 poin dari 6 pertandingan. Tambahan 3 poin akan sangat berarti bagi Macan Kemayoran untuk memperkecil jarak. Pelatih Mauricio Souza menyadari pentingnya laga ini. Ia menegaskan timnya harus segera bangkit. Setelah menelan kekalahan perdana musim ini dari PSM Makassar. Meski kalah, performa tim tidak sepenuhnya buruk. Dalam laga tandang ke Parepare pekan ke-6, Persija kalah 0-2 meski mendominasi penguasaan bola hingga 78% dan menciptakan 8 tembakan ke gawang. Mauricio menyebut konstruksi permainan yang tidak berjalan optimal menjadi penyebab utama kegagalan meraih poin. Kami tidak membangun permainan dengan baik meski menguasai bola. Hasilnya tidak sesuai harapan, ujarnya. Mauricio menekankan kompetisi musim ini sangat ketat dan tidak ada ruang untuk lengah. Pelatih asal Brasil ini berharap anak asuhnya bisa tampil konsisten, mampu menunjukkan karakter kuat di setiap pertandingan. Kompetisi ini sulit untuk semua tim. Kami harus terus mempersiapkan diri dengan maksimal, katanya. Menghadapi Borneo FC, Mauricio optimis timnya bisa meraih hasil positif. Diakuinya kualitas lawan cukup bagus, namun tetap menargetkan kemenangan di laga tandang tersebut. Borneo adalah tim bagus dengan pelatih yang bagus. Tapi kami ke sana untuk membawa pulang 3 poin, tegasnya. Apalagi, kekalahan dari PSM menjadi pukulan bagi Persija yang sebelumnya tak terkalahkan dalam 5 laga awal. Selain itu, mereka juga gagal mencetak gol untuk pertama kalinya musim ini. Bek andalan Persija, Jordi Amat menyebut saat laga di Parepare para pemain tidak mencerminkan kualitas sebenarnya, dan seluruh elemen tim harus melakukan autokritik. Kami harus melihat kesalahan yang kami buat dan tampil lebih baik ke depan. Hari itu bukan permainan terbaik kami, ujar Jordi. Ia juga mengapresiasi permainan PSM yang tampil solid dan layak menang. Menurutnya, Persija harus belajar dari 2 laga terakhir untuk kembali ke performa terbaik. PSM menekan kami sepanjang laga. Kami harus kembali ke cara bermain kami yang sesungguhnya, tambahnya. Meski hasil minor menghampiri, Mauricio Souza tetap percaya diri timnya memiliki mental tangguh dan tidak akan terpuruk karena 1 kekalahan. Kami punya tim dengan rasa tanggung jawab besar. Kekalahan ini justru jadi panggilan untuk bangkit lebih kuat, ucapnya. Di sisi lain, Persija mencatatkan rekor di luar lapangan. Menjadi tim dengan jumlah penonton terbanyak di stadion sepanjang 6 pekan Super League 2025 hingga 2026. Di mana duel Persija versus Bali United di Jakarta International Stadium, pekan kelima ditonton 29.389 orang, tertinggi sejauh ini. Sebelumnya, laga perdana melawan Persita Tangerang juga dihadiri 29.153 penonton. Super League 2025-26 telah mencatat total 344.173 penonton di stadion hingga pekan ke-6, dengan Persija menjadi penyumbang terbesar. Persija Jakarta siap bawa pulang 3 poin dari markas Borneo FC. Api semangat tim Persija Jakarta kembali berkobar. Setelah menelan kekalahan di laga sebelumnya, Alano Lima dan timnya bertekad kembali ke jalur kemenangan. Pelatih Mauricio Souza memanfaatkan waktu jeda untuk melakukan pembenahan total jelang laga tandang melawan Borneo FC di pekan ke-7 Super League 2025-26. Souza mengakui ada kesalahan mendasar yang membuat timnya takluk dari PSM Makassar.
Kami tidak banyak membangun konstruksi permainan di lapangan, ungkapnya dikutip Iliague.id pada Kamis 25 September 2025. Padahal, menurutnya, statistik menunjukkan dominasi Persija dengan penguasaan bola 78% dan lebih banyak peluang mencetak gol. Fokus saat ini adalah mengembalikan skema permainan yang solid dan efektif. Kompetisi ini tidak mudah, sulit untuk semua tim. Kami harus tetap melakukan persiapan seperti biasa, jelas pelatih asal Brazil tersebut. Persija kini menatap laga krusial melawan Borneo FC dengan optimisme tinggi. Mauricio Souza mengakui kekuatan lawan, namun ia tetap yakin timnya bisa membawa pulang hasil maksimal. Borneo FC adalah tim yang bagus. Mereka juga punya pelatih yang bagus. Tapi kami pergi ke sana dengan target membawa pulang 3 poin. Tegasnya, menunjukkan ambisi besar Macan Kemayoran untuk meraih kemenangan penuh di kandang lawan. 3 fakta menarik jelang duel Borneo FC Samarinda versus Persija Jakarta. Borneo FC Samarinda akan menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-7 Super League 2025-26 yang digelar di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu 28 September 2025. Borneo FC masih dalam kepercayaan diri tinggi karena punya awal musim yang gemilang. Pekan lalu, Borneo FC meraih kemenangan 1-0 atas Persis Solo yang membuat mereka kukuh di puncak klasemen. Sementara itu, Persija pekan lalu menelan kekalahan perdana dengan skor 0-2 dari PSM Makassar. Hasil itu membuat klub berjulukan Macan Kemayoran tertahan di urutan kedua dengan nilai 11 poin. Berikut 3 fakta menarik jelang duel Borneo FC Samarinda versus Persija Jakarta. 1. Sama kuat. Sejak era Liga 1 pada 2017, kedua tim sudah berjumpa 14 kali di level kompetisi. Borneo FC dan Persija Jakarta sama-sama meraih 6 kemenangan, dan 2 laga sisanya berakhir imbang. Namun, Persija sudah lama tidak mampu mengalahkan Borneo FC, yakni sejak kemenangan 1-0 pada 6 Desember 2022, atau 2 tahun 9 bulan dan 21 hari lalu. Setelah itu, Persija menelan 3 kekalahan dan 2 kali imbang. 2. Belum kalah. Borneo FC menjadi satu-satunya tim peserta Super League 2025-26 yang belum terkalahkan. Klub berjulukan Pesut Etam itu menyapu bersih 5 laga dengan kemenangan. Raihan 15 poin membuat Borneo FC kini berada di puncak klasemen sementara. Borneo FC asuhan Fabio Lefundes telah mencetak 9 gol dari 5 laga dan cuma kebobolan 2 kali. 3. Andalkan Maswell. Persija Jakarta bertekad membawa pulang poin penuh dari kandang Borneo FC. Demi mewujudkannya, Persija diprediksi masih akan mengandalkan Maswell sebagai pemecah kebuntuan. Maswell sejauh ini sudah mencetak 4 gol dari 6 laga yang dimainkannya. Pemain asal Brasil itu dibekali kemampuan kecepatan tinggi, dribble tajam, dan naluri mencetak gol yang konsisten. Mauricio Souza pusing Persija jalani 4 laga tandang beruntun di Super League 2025-2026. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyoroti jadwal timnya yang tidak masuk akal karena harus menjalani 4 pertandingan tandang berturut-turut di Super League 2025-2026. Rangkaian away Persija dimulai ketika kalah 0-2 dari PSM Makassar pada 21 September 2025 lalu. Terdekat, tim berjulukan Macan Kemayoran itu bakal melawat ke Stadion Segiri Samarinda pada 28 September 2025. Saya mau bicara, itu tidak masuk akal. Kami bermain tandang dalam 4 partai beruntun, ujar Souza. Sebenarnya, sesudah menghadapi Borneo FC, Persija akan bermain di kandang dengan menjamu Bayangkara FC pada 4 Oktober 2025, namun diundur hingga 29 Desember 2025. Ilik memutuskan menjadwalkan ulang pekan ke-8 pada yang semula pada 2-5 Oktober 2025 menjadi 27-30 Desember 2025 demi memberikan waktu bagi persiapan timnas Indonesia menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 8-14 Oktober 2025. Apakah kalian tahu ada tim lain yang juga main 4 pertandingan tandang? Saya tidak tahu, ucap Souza. Hanya kami yang akan main 4 pertandingan tandang. Mau bagaimana lagi? Jadi kami akan melawan Borneo FC, melawan PSM tandang, yang merupakan tim sangat kuat. Lalu Borneo FC tandang, yang juga tim sangat kuat, ungkapnya. Pasca penundaan itu, Persija harus kembali bermain tandang,
Kali ini melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada 18 Oktober 2025. 6 hari berselang, tim berjulukan Macan Kemayoran itu bakal menyambangi Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, untuk dijamu Madura United. Lalu melawan Persebaya Tandang, yang merupakan tim yang bersaing untuk gelar. Dan, kami akan melawan Madura United di Pamekasan pada pukul 15.30 WIB, ucap Souza. Kamu pikir jadwal kami mudah? Perjalanan melelahkan. 4 pertandingan tandang. Tapi kami harus menang. Kan? Kalau tidak menang, kami akan dikritik. Itu saja. Saya benar-benar tidak mengerti. Tapi mau bagaimana lagi? Jadi kami harus bermain. Terang arsitek asal Brasil itu.